Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alisa Nagita Zulaika dengan NIM 142250345 dari kelas EAH. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang sudah saya analisis dari studi kasus DBS Bank, yaitu Transforming a Banking Leader into a Technology Leader. Nah, dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana DBS Bank melakukan transformasi dari bank tradisional menjadi perusahaan berbasis teknologi. Bayangkan, dunia di mana nasabah tidak lagi mau mengantri di kantor cabang dan menuntut segalanya ada dalam satu genggaman ponsel. Inilah tantangan yang dihadapi DBS. Mereka menyadari bahwa pendekatan tradisional tidak lagi cukup. DBS harus memilih tetap menjadi bank lama yang kaku atau bertransformasi total menjadi entitas yang digerakkan oleh teknologi dan kecerdasan buatan. Dalam analisis ini, kita akan menjawab 5 poin krusial dari bagaimana cara mereka berubah, terus apa yang menjadi faktor pendorongnya, bagaimana strategi seperti AI dan model platform memberikan keuntungan finansial, lalu bagaimana mereka tetap fokus pada perjalanan nasabah atau customer journey, dan yang terakhir, bagaimana DBS ini mengintegrasikan konsep vintage dalam operasionalnya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Analisis yang pertama yaitu analisis transformasi model bisnis DBS Bank dari bank tradisional menjadi perusahaan teknologi. DBS Bank sedang merevolusi model bisnisnya dengan mengadopsi identitas sebagai perusahaan teknologi yang menyediakan layanan keuangan, bukan sekadar bank konvensional. Langkah pertama DBS adalah mengubah pola pikir. CEO Piyush Gupta memberikan perintah unik. Beliau mengatakan, bertindaklah seperti startup, jangan seperti bank. Lalu mereka menciptakan identitas Gandalf yang menyetarakan DBS dengan raksasa teknologi seperti Google, Amazon, Netflix, Apple, LinkedIn, Facebook, dan yang huruf D-nya yaitu mewakili DBS sebagai pusat ekosistem tersebut. Oleh karena itu, disingkat menjadi Gandalf. Tujuannya satu, yaitu menciptakan Invincible Banking, layanan yang begitu mulus sehingga nasabah ini merasa tidak sedang melakukan transaksi perbankan. Nah, di era sekarang kan perkembangan teknologi digital itu sangat cepat dan mempengaruhi hampir semua sektor, termasuk perbankan. Karena itu, bank seperti DBS Bank harus melakukan perubahan atau transformasi supaya tetap relevan dan bisa bersaing di era digital ini. Ada beberapa faktor yang mendorong DBS Bank melakukan transformasi digital. Yang pertama, perubahan perilaku pelanggan. Tuntutan layanan serba cepat, praktis, dan berorientasi mobile. Sekarang, orang lebih suka layanan yang cepat dan bisa diakses lewat HP. Lalu yang kedua, kemajuan teknologi, akselerasi adopsi AI, big data, dan cloud computing. Perkembangan teknologi seperti AI dan big data yang membuat proses kerja menjadi lebih efisien dan canggih. Dan yang ketiga, adanya tekanan kompetisi. Adanya ancaman seperti disrupsi dari perusahaan vintage yang menawarkan layanan simple dan terjangkau. Lalu yang terakhir, yaitu faktor internal dan kepemimpinan. Kebutuhan efisiensi biaya operasional dan visi kepemimpinan yang berpusat pada data. Jadi, semua faktor ini membuat DBS harus berubah agar tetap bisa bersaing. Selanjutnya, evaluasi strategi transformasi digital DBS Bank. DBS Bank menggunakan strategi utama dalam transformasi digitalnya, mencakup model operasional berbasis platform, pemanfaatan AI dan analitik data, serta reformasi budaya organisasi. Yang pertama, model operasional berbasis platform atau Platform-Based Operating Model. DBS telah menjadikan organisasinya menjadi tim-tim kecil yang mengintegrasikan fungsi bisnis dan teknologi, dengan setiap tim bertanggung jawab atas produk atau layanan tertentu. Pendekatan ini mempercepat alur kerja dengan mengurangi hambatan antar departemen.
sekaligus memfasilitasi inovasi melalui otonomi pengambilan keputusan di tiap tim. Lalu yang kedua, pemanfaatan AI dan analitik data. DBS menggunakan AI untuk menganalisis preferensi pelanggan, menyediakan layanan yang dipersonalisasi, dan mendeteksi potensi risiko seperti aktivitas penipuan. Integrasi AI tidak hanya meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional, tetapi juga menghasilkan peningkatan pendapatan melalui penawaran yang lebih tepat dan relevan. Lalu yang ketiga, reformasi budaya organisasi. DBS sedang mentransformasi budaya kerjanya agar menyerupai ekosistem startup dengan menekankan fleksibilitas, inovasi, dan keterbukaan terhadap eksperimen baru. Perubahan budaya semacam itu membutuhkan kreativitas dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika eksternal, sehingga memaksimalkan efektivitas penggunaan teknologi. Nah, hasilnya atau dampak penerapan strategi-strategi ini terhadap kinerja telah menghasilkan hasil positif yang signifikan, yaitu dapat meningkatkan kecepatan layanan, terus biaya untuk melayani nasabah digital 50% lebih rendah dibandingkan nasabah tradisional, dan dapat mengefisiensi biaya dan pengurangan biaya operasional. Lalu peningkatan profitabilitas termasuk rasio ROE. Nasabah digital menghasilkan ROE (Return on Equity) sebesar 39%, yang berarti 15 poin persentase lebih tinggi dibandingkan nasabah tradisional, serta pendapatan yang dihasilkan dari penerapan kecerdasan buatan AI yang menghasilkan pendapatan tambahan sebesar 150 juta dolar Singapura dan penghematan sebesar 25 juta dolar Singapura dalam pencegahan kerugian. Ini membuktikan bahwa investasi teknologi adalah investasi keuntungan. Oke, selanjutnya DBS Bank juga fokus pada peningkatan pengalaman pelanggan atau customer experience. Mereka menggunakan pendekatan customer journey, yaitu memahami pengalaman nasabah dari awal sampai akhir saat menggunakan layanan bank. Contohnya, DBS mempermudah proses seperti pembukaan rekening secara online, mengurangi waktu tunggu, dan menyediakan layanan dalam satu aplikasi. Selain itu, dengan bantuan AI, DBS bisa memberikan layanan yang lebih personal sesuai kebutuhan masing-masing nasabah. Dengan cara ini, layanan jadi lebih praktis, cepat, dan nyaman, sehingga kepuasan pelanggan juga meningkat. Melalui program Managing Through Journeys, DBS memetakan lebih dari 60 pengalaman nasabah, mulai dari buka rekening hingga antrian ATM. Lalu, dengan pendekatan hyper-personalization, aplikasi bank akan memberikan apa yang Anda butuhkan sebelum Anda memintanya. DBS juga punya visi, yaitu Make Banking Joyful, yang artinya mereka ingin membuat layanan perbankan menjadi lebih mudah, nyaman, dan menyenangkan bagi pelanggan. Inilah cara DBS membuat perbankan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan aman dari aktivitas digital kita sehari-hari. Yang terakhir yaitu analisis integrasi elemen fintech pada DBS Bank. DBS Bank ini tidak sekadar bersaing dengan perusahaan fintech, melainkan bank ini secara aktif mengintegrasikan prinsip-prinsip fintech ke dalam operasinya. Integrasi ini mencakup dari penerapan teknologi digital untuk layanan perbankan seperti mobile banking dan internet banking, lalu optimalisasi AI dan data dalam analisis serta layanan pelanggan, pengembangan sistem berbasis API untuk terhubung dengan platform eksternal, serta kolaborasi dengan ekosistem digital untuk memperluas jangkauan layanan. Penerapan konsep-konsep fintech ini membuat DBS lebih adaptif dan inovatif dengan layanan semakin cepat dan mudah diakses oleh pelanggan. Selain itu, teknologi seperti AI dan API menempatkan DBS sejajar atau bahkan di depan perusahaan fintech, sambil tetap mempertahankan kepercayaan sebagai lembaga perbankan. Dampak terhadap bank dari integrasi semacam ini memungkinkan DBS untuk bersaing secara ketat dengan perusahaan fintech, memodernisasi dan meningkatkan efisiensi layanan, sekaligus menarik lebih banyak penggunaan digital.
Sebagai kesimpulan, DBS Bank berhasil melakukan transformasi dari bank tradisional menjadi perusahaan berbasis teknologi yang menyediakan layanan keuangan. Transformasi DBS mengajarkan kita bahwa perubahan bukan hanya soal mengganti sistem IT, tetapi merombak juga budaya organisasinya. Keberhasilan ini adalah perpaduan antara teknologi canggih dan kemauan untuk terus berinovasi. Saran saya untuk industri perbankan lainnya, jangan takut beradaptasi dengan vintage dan terus tingkatkan kompetensi sumber daya manusia digital. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.